Jadi resonansi Hmm. itu adalah peristiwa ikut bergetarnya benda karena frekuensinya sama. Ya, syaratnya ada tiga, frekuensi sama, adanya selaput protipis, lalu lambdanya kelipatan seperempat lah gitu, dibagi empat. Untuk kolom udara, nah ini dia, biasanya yang paling sering keluar itu kalau SMP adalah kolom udara, di mana H ini adalah tinggi kolom udaranya. Dan masing-masing sesuai dengan resonansinya. Kalau resonansi pertama berarti seperempat lambda, kedua 3/4 lambda, ketiga adalah 5/4 lambda. Dan ketentuannya adalah kelipatan angka ganjil. Jadi Sir, kalau misalnya resonansi kelima gimana? Resonansi kelima berarti angka ganjil kelima. 1, 3, 5, 7, 9. Berarti 9/4 lambda. Kayak gitu. Ada yang mau tanyain Sembilan nggak? perempat. Ada? Tidak. Nggak ada. Kayak gitu ya. Suara kas kedengeran kan? Tidak tadi sorry. Ah, kedengeran, kedengeran, kedengeran. Hmm. Misalnya gini, saya punya, misalnya saya punya ini Hmm. HP 80 deh ya, 80 cm deh ya. Resonansi ketiga. Hmm. Resonansi ketiga, 60 cm kan? ya 80 Eh, cm, resonansi ketiga. Terus apa lagi? Misalnya saya punya garpu tala di sini. Ya, saya punya garpu tala. Frekuensinya misalnya 300 Hz. hmm. Kayak gitu. Yang ditanya adalah berapa lambda atau panjang gelombangnya. Yang kedua adalah berapa siapa namanya si V-nya. Kayak gitu. Berarti kamu harus cari dulu, kita cari dulu nih untuk nyari panjang gelombangnya berapa. Lambdanya kita cari. Gimana carinya? Carinya untuk resonansi ketiga berarti berapa lambda? Ayo, angka ganjil ketiga berapa? Ketiga 54. 5/4. Oke, 5/4 lambda sama dengan 80 cm gitu kan? Benar ya? Kan hanya Ser- hanya Hmm. hanya 80. Oke, berarti lambdanya Iya. sama dengan 80 kali 4 bagi sorry. Ya, benar. 4 bagi 5. Kayak Ada. gitu. Ini Aduh. kan kali silang kan? Gitu. Berarti lambdanya berapa? Gitu. Tinggal dicoret, satu Iya. coret 16 ya. Tinggal dibalik itu kan. Ya, betul. 16 kali 4 itu kalau tidak salah 64. Itu tadi tinggal. Berarti 64 ya, 64 cm ya. 64 cm gitu. Kalau jadiin meter berarti Hmm. gimana, Nes? 64/100. Hmm. Per Kamu satu. tanyain? Tidak. Jadi ini harus jadiin meter. Iya, boleh. Oh. Jadi siap itu harus jadiin meter kan. Yes, betul. Sir, kok nggak Oke, dijadiin sip. desimal? Ya, kalau dijadiin desimal berarti 0,64 gitu ya. Tapi saya suka pakai pecahan, kenapa? Karena nanti untuk nyari V-nya. Hmm. V sama dengan lambda kali lambdanya adalah enam puluh Hmm. empat per 100, kayak gitu ya. Dikali 300 Hz. Nolnya bisa coret ya. Coret. Di 64 kali 3, 192 Iya. meter per second. Kayak gitu. Ini saya nih.
eh, ini kita nyari frekuensi ya. Ya, ini ketinggiannya misalnya berapa ya? Ada berapa sih? Kayak tadi deh ya. Misalnya ini saya kasih 50 bisa nggak ya? Nggak usah. 60 aja deh, 60 cm deh ya. 60 cm. Ini adalah resonansi ketiga. Resonansi ketiga terjadi pada pada kedalaman segini, 60 ketinggi atau tinggi kolom udaranya 60 cm. V-nya misalnya kecepatannya adalah 340 meter per second gitu ya. Terus ditanya adalah F-nya berapa kayak gitu ya. Gitu kan maksudnya kan ya. Tahap pertama kamu tetap harus Hmm. cari lambda dulu. Cari lambda. Cari lambda cari gimana? Resonansi ketiga berapa lambda? 5/4 ya? Yang resonansi ketiga Ya, resonansi lima ketiga puluh kan empat 5 kan? Iya. Maka ganjil ketiganya 5. 60 kan? Di lambda sama dengan 60 kali 4 bagi 5. Coret satu, coret 2. 12 kali 4, 48 cm. Atau 48/100 meter. Cari lambdanya dulu. Ada yang mau tanyain dulu sejauh ini? Enggak, ini Gas masih nulis. Hmm. Baru yang kedua cari frekuensinya, Nes. Frekuensi carinya pakai V sama dengan lambda kali F. Di mana F sama dengan V dibagi dengan lambda. 340 dibagi 48/100. Berarti 340 kali 100 bagi 48. Ini bagi 4 ya, bagi 4 25 bagi 4 jadinya 12 gitu ya. Itu, ini bagi 4 3, ini bagi 4 hasilnya 170 Itu 8. nomor dua kita. Ya, maksudnya kan yang pertama cari lambda dulu, baru cari V-nya kayak gitu. Jadi kalau misalnya frekuensi gada kita harus cari lambda dulu. Tetap kita harus cari lambda dulu. Betul. Kita harus cari lambda dulu untuk Hmm. masukin ke persamaan yang kedua ini maksudnya. Gitu ya. Masuk ke persamaan yang ini. Tinggal masukin deh 85 kali 25 bagi 3 kayak gitu. Nah, hitung misalnya kamu kalau nggak salah dapatnya 708 Hz. Ya udah, 78,33 sih, cuma saya ini aja kayak 708 Hz gitu ya. Nanti Oke. ruangan ruangan terbuka, contohnya apa sih ruangan terbuka? Ya kayak gunung, kayak pantai kayak gitu. Kalau gaung itu ada di ruangan besar. Ruang besar tertutup. Contohnya apa sih? Hmm. Bioskop, studio musik, aula. Makanya biasanya kalau di tempat-tempat tadi yang saya sebutkan itu biasanya ada yang namanya peredam suara. Nah, untuk mengurangi si gaung ini. Gaung ini terjadi jika sumber bunyi dekat sama dinding pantul, dekat dengan dinding pantul. Nah, kalau yang ini gema, kalau gema ini sumber bunyi itu jauh, jauh dari dinding pantul. Ya iya, misalnya gunung satu dengan gunung yang lain kan jauh misalnya. Atau kamu di atas gunung terus teriaknya ke
apa namanya teriak di atas gunung kayak gitu kan. Kan pantulannya jauh, dinding pantul. Bisa gitu sih. Yang ketiga Hmm. bedanya adalah kalau gaung itu dia merusak bunyi asli. Kalau gema biasanya itu dia apa namanya tidak merusak bunyi asli. Jadi kalau misalnya kita teriak di gunung kan berulang-berulang gitu ya. Ya, lebih tepatnya dia mengulangi bunyi asli. Nah, kamu teriak namamu nih, nanti akan suara pantulannya ya namamu berulang-ulang kayak gitu. Itu tentang pemantulan bunyi, gaung dan gema. Any question? Enggak. Enggak. Ada manfaatnya enggak? Ada. Oke, manfaatnya ada banyak. Ini manfaat pemantulan bunyi. Nah, yang pertama, itu untuk USG. USG ini untuk apa namanya? Biasanya untuk persalinan ya, untuk bayi, untuk mengukur kira-kira bayinya bagus nggak nih dalam kandungan gitu. Yang kedua itu untuk mendeteksi penyakit. Deteksi penyakit. Biasanya penyakit dalam nih. Kalau penyakit luar kan kelihatan kan, gitu ya. Yang ketiga mendeteksi keretakan logam. Ini nggak ada hitung-hitungannya nih kalau di sini nih. Keretakan logam. Yang keempat, nah ini dia. Yang keempat itu untuk mengukur kedalaman laut. Kedalaman laut, gitu ya. Untuk mengukur apa lagi? Untuk mengukur apa namanya panjang terowongan. Nah, kalau ini Oke. nanti ada rumusnya. Ini ada rumusnya nih. Gimana, Sir? Kok ada rumusnya? Jadi, misalnya ini ada kapal ya. Kapal. Ini laut kan? Ini dasar. Dia akan melepaskan yang namanya bunyi ya, gelombang bunyi, gelombang ultrasonik. Dipantulkan ke lalu diterima oleh si ada sensornya kayak gitu, ada sensornya untuk menangkap si gelombang yang sudah dikeluarkan tadi, yang sudah dipancarkan. Kayak gitu. Terus ngukur kedalamannya gimana, Sir? Di sini ada yang namanya V, kecepatan V itu adalah cepat rambat bunyi di tempat tersebut. Entah kalau sekarang di laut gitu ya. Dikali dengan waktu pantulnya. Jadi dari sini balik lagi itu berapa detik gitu ya. Lalu dibagi sama bagi dua. Gitu. Tanya kenapa dibagi dua? Karena itu tadi dia bolak-balik. Gitu. Ada yang mau tanyain? Enggak. Enggak. Saya kasih contoh deh ya, misalnya gini. Misalnya ada kapal nih. Ada kapal. Dia memancarkan gelombang ultrasonik ke laut gitu ya. Waktu eh waktu yang diperlukan misalnya 4 detik deh. Kan? Terus kecepatan bunyi di air gitu ya, di laut misalnya 1.500 meter per second. Nah, pertanyaannya berapa sih kedalaman lautnya?
Gimana nyari kedalaman lautnya? Yang tadi, H sama dengan V kali T bagi 2. V-nya berapa? 1.500. V-nya 1.500. Ya, 1.500. T-nya 4 ya. Jadi 2 deh. Mau coret? Coret aja. Ya, coret 4 sama 2. 1.500 kali 2, 3.000 meter. Oh, ternyata kedalamannya 3.000 meter.